Kalau kamu nasabah pinjam online dan punya pinjaman di pinjol, jangan bayar ya kalau pinjol kamu punya dua hal ini atau mengalami dua hal ini. Kenapa? Karena banyak nasabah pinjam online yang nggak tahu dan mereka rugi sendiri. Maksudnya rugi sendiri gaya kayak gimana, Bang? Ya, yang pertama rugi sendirinya. Utang mereka tidak lunas meskipun mereka membayar, masih tetap saja tercantum utangnya. Yang kedua, sudah dilarang oleh pemerintah untuk membayar pinjol yang mengalami dua hal tersebut. Jadi, buat kamu nasabah pinjam online, ya bisa dibilang wajib tidak wajib, kamu harus simak video ini. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Cuman emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya mau bagaimana lagi kan? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, pinjol yang kayak gimana sih Bang, yang enggak usah kita bayar kalau nantinya utang kita itu enggak berkurang meskipun kita bayar? Yang pertama, pinjol yang dicabut izinnya oleh pihak OJK. Maksudnya dicabut izinnya oleh pihak OJK kayak gimana Bang? Nah, pinjol-pinjol seperti ini sering saya share ya di video-video saya sebelumnya. Ada di video saya yang ini, itu ada ya pinjol yang dicabut izinnya oleh pihak OJK. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, ya bisa dibilang kamu harus subscribe channel ini. Kenapa? Karena di channel ini saya akan memberikan edukasi tentang dunia perpinjolan dan memberitahu pinjol apa saja yang sudah bangkrut, yang sudah dicabut izinnya oleh pihak OJK. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, kenapa alasannya? Kita nggak usah membayar pinjol yang sudah dicabut izinnya oleh pihak OJK. Alasannya yang pertama, karena mereka sudah menjadi pinjol ilegal. Nah, mereka ini awalnya legal, dicabut izinnya oleh pihak OJK sehingga menjadi pinjol ilegal. Nah, kenapa saya share seperti ini? Karena hampir semua nasabah pinjam online itu tidak sadar dan tidak bakal tahu. Karena tidak ada pemberitahuan loh. Maksudnya pinjol ini sudah menjadi pinjol ilegal, itu tidak ada pemberitahuan dalam aplikasinya. Tertulisnya tetap legal aja, padahal faktanya sudah menjadi pinjol ilegal. Jadi kalau kamu ingin tahu, pantengin aja channel ini, karena saya akan selalu update. Dan kenapa saya bilang gak usah dibayar? Karena pemerintah sendiri bilang di websitenya seperti ini. Jadi kalau pinjol ilegal nggak usah dibayar. Nah, itu sesuai suruhan pemerintah. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang di awal. Sebenarnya yang pertama ini nggak terlalu rugi ya. Yang kedua nih yang rugi sih menurut saya. Kenapa saya bilang rugi? Karena kamu membayar tapi uang kamu tidak masuk ke hutang kamu. Nah, pinjol yang kayak gimana? Yang nggak usah kita bayar yaitu pinjol yang sudah bangkrut. Hampir semua nasabah pinjam online itu tidak sadar loh kalau pinjolnya itu sudah bangkrut, sehingga mereka melakukan pembayaran atau si CS pinjolnya bilang katanya aplikasinya lagi error, padahal aplikasinya bangkrut, sehingga mereka melakukan pembayar lewat luar aplikasi ya, melakukan pembayaran lewat luar aplikasi, lewat si desa tersebut. Alhasil uangnya masuk ke desa tersebut, tidak masuk ke pihak pinjol tadi. Ya jelas kalian rugi karena uangnya masuk ke DC tersebut. Kenapa uangnya tidak masuk ke pihak pinjol? Karena pihak pinjol yang sudah tidak beroperasi lagi karena sudah bangkrut ataupun gulung tikar. Tapi Bang, saya tidak tahu pinjol apa saja yang sudah bangkrut ataupun gulung tikar kan. Nah, makanya dari itu seperti yang saya bilang, pantengin aja channel ini karena setiap infonya pasti saya updatein. Nah, jadi itulah pinjol-pinjol yang enggak usah dibayar ya kalau sudah mengalami dua hal tersebut. Ya bisa dibilang sih info ini penting tidak penting, tapi menurut saya bagi kalian nasabah pinjam online ini penting loh. Jadi kesimpulannya, kamu itu harus sering-sering ya cek pinjol kamu apakah masih legal, apakah masih ada atau udah bangkrut. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah pinjam online yang belum tahu tentang hal tersebut. Nah, buat kamu juga ingin request tentang pembahasan video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.